Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hasil uji Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan ayam goreng dan kremesan di rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo, Jawa Tengah mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, ternyata berdasarkan hasil uji laboratorium, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa produk makanan dari rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah terdeteksi mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Namun dirinya menegaskan, berdasarkan pengujian yang dilakukan BPJPH, sampel yang diuji tetap terdeteksi positif mengandung babi. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebut hasil kremes dan ayam gorengnya mengandung babi. Hasil uji yang dilakukan di lab milik BPJPH juga sudah dikonfirmasi ke pengusaha. Sebelumnya BPJPH melakukan pengujian terhadap 7 sampel dari restoran Ayam Widuran yang mencakup ayam, kremesan, bumbu kecap, sambal, hingga minyak yang digunakan untuk memasak. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditutup selama 1 bulan karena kasus kremesan ayam non-halal, rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo kini dibuka kembali. Namun rumah makan legendaris tersebut kini mencantumkan tulisan non-halal di spanduknya. Pelanggan pun mulai berdatangan, ada yang dibawa pulang hingga makan di tempat. Sebelumnya warung Ayam Widuran ini ditutup karena menjual kremesan mengandung babi, namun tidak mencantumkan logo non-halal. Temuan tersebut membuat heboh lantaran banyak konsumen muslim yang selama ini membeli ayam goreng tersebut. Pemirsa, ribuan supir truk di berbagai daerah turun ke jalan memprotes penerapan aturan over dimension atau overload atau kelebihan muatan. Para supir mengaku keberatan karena aturan itu bisa menjerat dan memenjarakan mereka. Supir meminta pemerintah memberantas pungli sebelum menerapkan aturan kelebihan muatan. Ratusan sopir truk di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka memarkir truk di tengah jalan membuat arus lalu lintas macet total. Permintaan polisi agar sopir menyingkirkan truk tak digubris dan justru memicu ketegangan. Dalam aksi ini, para sopir truk memprotes aturan over dimension overload atau ODOL, yaitu aturan kelebihan muatan yang bisa memenjarakan mereka. Loh, kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Unjuk rasa ratusan sopir truk juga terjadi di eksit tol Soreang, Pasir Koja, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut para sopir, mereka sebenarnya tidak menginginkan kelebihan muatan, tapi tuntutan industri memaksa mereka membawa barang melebihi muatan truk. Sementara itu di Jawa Timur, aksi protes menolak aturan odol memicu kemacetan hingga 8 km. Para sopir truk turun ke jalan untuk berorasi di Bundaran Waru, kian menambah kemacetan. Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, para sopir menghadang truk yang mengangkut sembako keluar kota. Aksi sweeping dilakukan sebagai protes atas penerapan aturan odol atau kelebihan muatan. Kepolisian menyatakan penertiban truk kelebihan muatan akan digelar serentak di seluruh Indonesia dalam operasi Patuh 2025 mulai 14 Juli mendatang. Sopir yang melanggar bisa dijerat denda hingga pidana penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru, ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melakukan aksi demo di depan sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara.
Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid memuncak lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah dan mereka menduga ada permainan dari pihak sekolah. Sekali lagi, dengan undang-undang. Sebelah kanan itu keterima Pak, jalur sebelah kanan itu keterima. Kenapa jalur dari sebelah kiri nggak keterima? Ini warga loh, jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kanan itu keluar dari warga kami. Bisa keterima. Masa dari Anissa bisa keterima? Dari SGC bisa keterima? Logika loh Pak. Itu jaraknya lebih dari 1 kilo ya Pak? Lebih Pak. Itu anak bisa naik angkot, sementara kami bisa jalan kaki. Udah online, verifikasi, titik koordinat. Untuk apa online? Online juga, pemberkasan juga, dicek titik koordinat juga, keaslian data juga. Buat apa? Kita mah nggak mungkin Pak ngebohongin data ya. Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang yang hilang beberapa tahun lalu. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku, dengan jumlah korban sebanyak 3. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita janda anak 3 ditangkap karena melakukan penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku menawarkan korban mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu si salah satu korban ini buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Nah, kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.